Berikut ini adalah materi kuliah mengenai reliabilitas bagian 2. Isinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan utamanya adalah standard error of measurement. Pertama, reliabilitas pada speed test itu berbeda dengan reliabilitas pada tes jenis lain yang bukan speed test. Konsistensi speed test itu mengacu pada konsistensi dari kecepatan mengerjakan tes. Jadi, pengujian reliabilitasnya hanya bisa dilakukan dengan tes retest, alternate form, atau split half, tapi split half-nya tidak bisa dengan metode membagi belahannya berdasarkan item, tapi hanya bisa pada waktu. Misal 4 bagian dengan bagian pertama dan terakhir, lalu bagian tengah, lalu kita korelasikan bagian pertama dan terakhir 1 dan 4 dengan 2 dan 3. Hasil korelasi itu perlu dikoreksi dengan rumus Spearman-Brown. Ingat, artinya masih reliabilitas setengah tes. Dalam memaknai skor tes, itu kita perlu tahu koefisien reliabilitasnya. Karena dengan demikian kita tahu kualitas tesnya. Tapi kalau kita ingin memaknai skor tes individu, skor tes perorangan, maka yang perlu kita ketahui adalah SEM. SEM adalah Standard Error of Measurement. Informasi bahwa koefisien reliabilitas tes Y misalnya adalah 0,70 itu tidak bisa membantu menafsirkan hasil tes yang diperoleh Nina misalnya skor 45 dan Susi misalnya skor 54. Apakah keduanya berbeda? Memang kita lihat sekilas mata 45 dan 54 tentu berbeda. Tapi secara tes, secara kemampuan mereka, secara true score 45 dan 54 itu sama atau berbeda. Nah, kuncinya untuk mengetahui apakah 45 dan 54 skor Nina dan skor Susi, true score dari Nina dan Susi itu berbeda atau enggak, itu di standard error of measurement. Standard error of measurement itu kan koefisien reliabilitas itu menunjukkan konsistensi beberapa hasil pengukuran pada subjek yang sama. Nah, memang setiap pengukuran itu bertujuan untuk mengetahui true score seseorang. Nah, untuk memperkirakan true score seseorang, kita gunakan standard error of measurement. Intinya, kalau subjek itu kita tes berulang kali dengan tes yang sama, maka distribusi skor tesnya akan menyebar menurut kurva normal. Ada kalanya si subjek itu bagus skornya sehingga masuk ke kurva normal sebelah kanan, ada kalanya dia mungkin kurang konsen, capek, jadi masuk ke kurva normal bagian kiri. Nah, skor rata-rata dari distribusi normal skor tes tersebut adalah estimated true score. Standard deviation dari penyebaran skor tes tersebut adalah standard error of measurement. Berikut ini adalah rumus standard error of measurement. Bisa dilihat. Intinya, besarnya standard error of measurement menunjukkan indeks rata-rata jumlah kesalahan pengukuran dalam skor tes tersebut. Nah, ada beberapa asumsi dalam menghitung standard error of measurement. Pertama, diasumsikan random error of measurement itu distribusinya normal. Jadi berbagai error kemungkinan pengukuran itu distribusinya normal. Bukan tergantung hal tertentu. Nah, dengan tingkat kepercayaan tertentu, rentang true score seseorang bisa kita perkirakan dengan nilai SEM seperti berikut ini. Misalnya kalau tingkat kepercayaannya 1 standar deviasi, maka itu 68%. Jadi true score itu sama dengan X skornya dia, entah 40, 50,
plus dan minus satu standard error of measurement. Tergantung, nanti kita dapat standard error of measurement untuk alat ukur tersebut bagaimana. Nah, kalau kita mau tahu tingkat kepercayaannya 95%, level of confidence interval 95%, jadi ya true score, yaitu skor individu tersebut, skornya Budi, ditambahkan 1,96 kali standard error of measurement, dan dikurangi 1,96 standard error of measurement. Jadi ada rentang. Kalau 99%, ya standard error of measurement-nya jadi 2,58. Mengikuti distribusi normal. Jadi seperti Z-score. Nah, lanjut mengenai maknai score test. Dengan informasi bahwa SAM itu 7,12 dengan asumsi standard deviation sama dengan 13, maka kita asumsikan hal-hal berikut ini. Pertama, ada 68% kemungkinan skor Nina itu berkisar antara 37,88 dan 52,12. Karena tadi SAM-nya 7,12, skornya Nina tadi adalah 45. Skor Susi 54. Jadi 45 dikurangi 7,12, 37,88. 45 ditambah 7,12, 52,12. Nah, kalau kita pengen confidence kita di level 99%, maka dari itu kita pakai SAM 2,58, yaitu 2,58 kali 7,12 ditambahkan 45 dan dikurangi 45. Hal yang sama juga berlaku untuk skor Susi, di mana ia skornya 54. Jadi, kalau kita ingin ambil level of confidence interval kita di 68%, kemungkinan skor Susi itu ada di antara 46,88 dan 61,22. Nah, jadi dengan melihat begini, kelihatannya ada kemungkinan tidak ada perbedaan nih antara true score Susi dan Nina. Mungkin lebih jelas ya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Nina itu skornya 45. Rentangnya satu standar deviasi bisa 39, bisa 51. Susi skornya itu 54. Rentangnya itu bisa 48, dari 48 sampai 60 dalam hitungan 1 Z-score. Nah, dengan 95% confidence interval, atau bahkan dengan 68% confidence interval, skor Nina dan Susi ini bisa overlapping. Ada kemungkinan true score Nina itu bukan 45, melainkan 50. Ada kemungkinan juga true score Susi itu bukan 54, melainkan 49 atau 50. Jadi masih ada kemungkinan skornya Nina dan Susi itu sama. Walaupun saat kita melakukan pengujian skornya Nina 45, skor Susi 54. Tapi ada kemungkinan true score atau kemampuan mereka pada sebenarnya itu sama. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Ada variabilitas partisipan pertama, kisaran perbedaan individu di dalam kelompok. Jadi makin besar perbedaan individu dalam kelompok, maka dari itu reliabilitas tes tersebut akan makin baik. Ada juga aspek tingkat kemampuan. Koefisien reliabilitas hanya bisa diaplikasikan pada sampel dengan karakteristik yang sama atau mirip. Jadi kalau reliabilitasnya bagus di orang-orang dengan IQ tinggi, belum tentu alat ukur kita juga bagus di orang-orang dengan IQ rendah reliabilitasnya. Panjang tes, semakin panjang tes, umumnya reliabilitas semakin tinggi. Nah, ini adalah salah satu gambar favorit saya mengenai bedanya reliabilitas dan validitas untuk membuka
materi kita mengenai validitas di minggu-minggu selanjutnya. Kalau sebuah tes itu paling kiri atas, itu tidak reliable dan tidak valid, maka dari itu akan tampilannya seperti ini. Jadi harusnya masuk ke tengah, dia kemana-mana, dan juga bukannya di tengah, dia malah selalu semuanya di atas. Jadi jelas dia ngukur sesuatu yang bukan di tengah ini, tapi sesuatu yang di atas sana. Jadi nggak reliable, nggak valid. Sebelah kanan adalah nggak reliable, tapi valid. Kita bisa lihat, persebaran skornya itu ada di mana-mana. Jadi dia sebenarnya tuh udah mengacu pada bullseye, pada tengah sini. Tapi karena dia nggak reliable, skornya kemana-mana. Nggak bisa dikontrol, nggak tahu masuk kemana. Kadang bisa di tengah, tapi banyak juga kadang di atas, kadang di bawah, kadang bisa di mana-mana. Sebelah kiri bawah adalah contoh tes yang reliable. Kita bisa lihat titiknya semuanya ngelompok, tapi nggak valid. Ini tes nih benar bagus, reliable. Tapi bukan mengukur apa yang kita mau ukur. Bukan merujuk pada di tengah ini. Contoh hal yang reliable tapi nggak valid adalah misalnya kita mau ukur tinggi badan orang dengan timbangan berat badan. Lalu kita ada timbangan berat badan yang bagus, kita datengin 10 orang dengan tinggi yang berbeda-beda, kita ukur. Hasilnya dengan tes retest dan sebagainya, kita ukur berkali-kali, itu selalu konsisten. Kalau seseorang itu skornya itu 60, ya pengukuran berapa kali pun kurang lebih 60, 61, 59. Orang skornya itu 40 kg, ya bisa 41, bisa 39, konsisten. Tapi ya, itu bukan tinggi badan, itu berat badan. Jadi itu contoh tes yang reliable, tapi nggak valid. Nggak valid mengukur berat badan. Itu validnya mengukur hal lain, yaitu berat badan, bukan tinggi badan. Nah, tes yang bagus adalah tentu tes yang reliable dan valid. Jadi dia selalu konsisten, merujuk pada daerah yang sama, dan juga valid ya, terkait dengan segala hal itu. Berakhir sudah materi mengenai reliabilitas untuk kuliah psikometri. Terima kasih banyak.